Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, hari ini memang akan menjelaskan conditional sentence atau kalimat pengandaian ya. Kalimat pengandaian di sini kalian kemarin sudah mencatat tentunya, dan insya Allah kalau kalian pelajari catatannya kalian akan paham paling tidak 30% ya. Nah, ini memang akan tambahkan prosentase kepahaman kalian ya. Tolong disimak. Baca basmalah dulu, take a deep breath ya, tarik nafas panjang dan niatkan hati untuk belajar. Oke? Nah, di sini kalimat pengandaian ya anak-anak. Kalimat pengandaian itu sebetulnya sudah kalian lakukan ya untuk sehari-harinya, cuma kalian nggak nyadar kalau itu kalimat pengandaian. Nah, di sini dalam bahasa Inggris kalau berandai-andai itu kemarin pakai apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Pakai if ya, if itu jika. Nah, sekarang kalau berandai-andai tentunya itu kita harus memperhatikan waktunya. Misalkan kalau kalian hanya bermimpi gitu kan, makanya akan ada yang mengatakan wah itu khayal kamu, sesuatu yang tidak bisa terjadi ya. Nah, di sini kita akan mempelajari conditional sentence untuk beberapa tipe. Ada tipe 1 ya, yang akan datang atau future. Kemudian tipe 2 ya, berandai-andai waktu sekarang. Nah, berandai-andai waktu sekarang itu yang bagaimana? Misalkan kalau aku jadi kamu, pasti gadis secantik itu akan aku tembak segera. Nah, kalau dipikir ya, nggak mungkin selamanya, nggak akan mungkin terjadi aku jadi kamu ya. Wah, nak dek mang, misalkan. Nah, itu tipe 3. Wah, nak dek mang ke ono Bu Solekah ya, waduh bisa tidur seharian. Wah, kalau kemarin liburnya diperpanjang, aduh pasti aku sudah keluar kota. Wah, berandai-andai waktu yang kemarin sudah lampau gitu kan, berandai-andai sekarang aja gak akan terjadi, it cannot happen, apalagi berandai-andai yang waktu yang lampau, justru tidak bakal terjadi. Wah, justru tidak bakal terjadi, maksudnya bagaimana ya? Makanya itu kalian harus punya mimpi berandai-andailah untuk waktu yang akan datang, future ya, waktu yang akan datang. Makanya itu kita akan mempelajari CS di sini, mem singkat conditional sentence tipe 1. Nah, kira-kira waktunya itu, untuk waktunya yang akan datang itu bagaimana sih mem? Misalkan kalau untuk waktu yang akan datang ya, itu ada nanti later. Engko yo, nah aku selo tak telepon, for example like that. Kamu biasanya kalau pahamnya itu pakai bahasa Jawa ya, karena kamu orang Jawa gitu ya. Engko yo nak selo tak telepon engko. Nah, engko itu nanti later. Bisa terjadi enggak? Bisa kalau ada waktu luang gitu kan. Nah, bisa terjadi jika if-nya itu tadi terpenuhi. Makanya di sini mem tuliskan it can happen ya, bisa saja terjadi jika syaratnya terpenuhi gitu ya. Nah, di sini misalkan lagi besok tomorrow. Wah, besok kalau daringnya libur, wah aku akan touring keluar kota. Bisa terjadi enggak? Bisa juga, siapa tahu besok ada rapat, iya kan? Enggak apa-apa gitu kan, tahun depan, next year, nanti malam, tonight, itu belum terjadi loh. Jadi ada kemungkinan mimpi kamu bisa terpenuhi. Oke, untuk biar kalian paham gitu kan, mem kasihkan contoh dalam bahasa Indonesia dulu ya, nggak apa-apa gitu kan, biar kalian paham dulu. Nanti buat kalimat seperti yang mem jelaskan kemarin, you have to make 5 sentences ya. Sesudah membaca catatan, membuat 5 kalimat, tahu-tahunya kalimatnya tipe ketiga, tipe kedua gitu kan, di internet lagi ya. Mem tahu itu, tapi anak-anak pada nggak nyadar gitu ya. Dan mem lebih menghargai jika kalau kalian membuat kalimatnya itu ya tidak
Google Translate, satu paragraf di Google Translate semua. Sebetulnya itu cara belajar yang salah ya anak-anak. Oke, kita luruskan di sini untuk example ya. Di sini dia nanti akan mengerti jika kamu jelaskan. Kira-kira bisa terjadi enggak? Bisa saja. Kalau nanti kamu akan jelaskan, jika kamu jelaskan, otomatis nanti dia akan mengerti. Kata kuncinya di mana? Sebagai syarat ya di sini. Jika itu if gitu ya. If-nya ini kalau terpenuhi, dia akan mengerti loh ya. Gitu. Kemudian yang nomor 2, aku akan menemuimu besok jika tidak hujan. Kalau hujan bagaimana? Bisa menemui enggak? Tentu tidak. Tapi kalau tidak hujan bisa menemui enggak? Kemungkinan bisa. Makanya it possible happens. Ya, bisa juga terjadi ya, kemungkinan bisa terjadi di waktu yang akan datang. Makanya kita pakai CS atau conditional sentence tipe 1 gitu ya. Kemudian contoh terakhir. Nih yang dekat sama gebetannya ya. Aku akan menembaknya jika dia punya rasa yang sama. Cilik-cilik nembak cewek ya. Kalau dia tidak punya rasa yang sama, apakah tetap akan kamu tembak? Ya, cintamu akan bertepuk sebelah tangan ya. And it hurts, itu menyakitkan, you know. Ya. Oke, kalau kalian sudah paham, kita akan lanjut yang versi English-nya ya. Perhatikan. Nah, di sini anak-anak perhatikan untuk English version-nya. Misalkan di sini ada kalimat if you wake up earlier, ayo ini artinya apa? Jika kamu bangun lebih awal, you won't be late. Nah, mem, won't itu apa mem? Saya kok nggak tahu ya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Won't itu singkatan dari will not. Will tidak tahu juga, will itu tidak. Kalau tambahkan not berarti menjadi won't, artinya tidak akan. Jadi kamu, jika kamu bangun lebih awal, kamu tidak akan terlambat. Oke, anak-anak masih ingat tidak main clause sama if clause-nya kemarin? Main clause-nya yang mana, if clause-nya yang mana? Coba di kalimat nomor 1. Oke, pinter sekali. Kalau if clause itu yang ada if-nya. Ini namanya if clause. Klausa pengandaiannya yang ada if-nya ya. Kalau di sini tidak ada if-nya, ada model ya. Ini namanya model ya. Will, kemudian can itu namanya model. Ini dinamakan main clause gitu ya. Oke, kalimat nomor 2. If Winnie gets the reward later, jika Winnie mendapatkan reward nanti, she will buy me something. Dia akan membelikan aku sesuatu. Iyalah ya, kalau tidak dapat reward, ya kemungkinan kamu tidak akan ditraktir, kemungkinan kamu juga tidak akan dibelikan sesuatu gitu kan. Nah, di sini if clause-nya yang mana? Yo, yang ada if-nya ya. Di sini if clause dan di sini adalah main clause. Gitu ya. Mem, kenapa di sini get-nya, kalau di sini wake-nya tidak ada s, mem. Di sini get kok ada s. Nah, ini berkaitan sama rumus kemarin. Nanti kita buat rumus. Kalau I, you, we, they, kita pakainya verb satu sesudah if lo ya. Nah, sesudah if kita pakainya verb 1. Kalau di sini he, she, it ya satu orang, kita pakainya verb s ya. Kalau misalkan di sini you-nya saya ganti she. If she wakes up ya. Jadi verbnya kasih s. Gitu ya. Jadi sesudah if di sini kita pakai simple present verb 1 atau verb s. Nah, di sini untuk main clause-nya, main clause, ingat anak-anak kalau sesudah if itu jangan dikasih will ya, jangan dikasih misalkan jika dia akan, ya tidak ya. Jadi yang ada will-nya itu yang depannya tidak pakai if. Gitu ya. Nanti kita buat rumusnya sama-sama. Kemudian contoh lagi.
Nah, di sini main clause-nya ini ada di bagian depan ya. Main clause ada di bagian depan. If clause-nya dia di sini di bagian belakang. Jadi dibolak-balik sebetulnya sama ya, dibolak-balik sama, tidak mempengaruhi meaning-nya ya. Oke, kita lihat di sini if-nya, if she doesn't give, jika dia tidak memberi. Nah, kalau kita jika dia tidak ya, jika dia tidak ini kita pakai doesn't ya, kita pakai doesn't atau bisa juga pakai don't. Misalkan she-nya di sini I, you, we, they. If you don't give, if I don't give, if they don't give. Tapi kalau he, she, it dia menjadi doesn't. If she doesn't give gitu ya. Kemudian yuk kita buat rumusnya yang if clause dulu atau main clause dulu. If clause dulu ya. Jadi sesudah if itu diikuti subjek ya, subjek bisa verb 1 atau bisa juga verb s ya. Ini verb 1 atau ini verb s. Atau misalkan kalau negatif tidak bisa don't atau doesn't gitu ya, tapi tetap ditambahkan verb 1. Verb 1 itu yang misalkan drink jadi tidak drinking ya, misalkan give tidak give ya, misalkan break ya tidak broken gitu ya. Jadi verb 1 ya. Kemudian bisa juga kita memakai to be-nya ya. To be-nya bisa am, is atau are gitu ya. Nah, untuk yang main clause-nya di sini subjek kita tambahkan. Di sini ada will ya. Will ini tetap diikuti verb 1 ya. Kemudian bisa juga kita memakai won't. Tidak akan ya, verb 1. Will be bisa juga kalau itu diikuti bukan verb, misalkan will be late. Late ini kan bukan kata kerja ya, misalkan noun atau adjective gitu. Oh, tidak kelihatan ternyata ya di sini. Oke, bagaimana anak-anak, sudah jelas? Oke, kita kasih satu soal ya untuk pembahasannya ya, biar kalian nanti pas mengerjakan soal jelas juga ya, bisa mengerjakan. Ini videonya linkkan ke Drive, jadi masih memakai kuota belajar kalian ya, meskipun durasinya panjang tapi tidak akan mengurangi kuota umum. Oke, students, kita ke latihan ya. Kita lihat dulu rumusnya di sini. Sesudah jika subjeknya kita pakai verb 1 atau verb s. Ingat jangan verb ing ya. Kalau mengatakan tidak jangan didn't, tapi kita menggunakan don't atau doesn't ya. Yuk kita di sini langsung praktek yuk. Oke. Nah, di sini Mem jelaskan dulu untuk subjeknya ya. Jika itu he, she, it, pengecualian ya, he, she, it pakainya verb s. Misalkan go jadi goes ya, misalkan eat jadi eats, misalkan drink jadi drinks gitu ya. Tapi kalau pakai negatif dia menjadi doesn't ya, jangan don't ya. Kemudian to be-nya untuk yang dipakai to be adalah is. Diingat-ingat ya, he, she, it dia itu suka s ya, verbnya verb s, negatifnya pakai s, doesn't, kemudian to be-nya pakai is. Oke, cus saja langsung ke soal nomor 1. Nah, di sini if you bla 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 be here. Nah, be di sini adalah singkatan dari to be ya. Di sini kita pakai apa anak-anak di sini? Ingat, oh di sini ada if. Ingat kalau ada if jangan pakai will ya. Kalau if jangan pakai will, dilarang keras, dosa besar, haram hukumnya. Nah, di sini you kita pakainya to be apa? You am, you is atau you are? You, wah pintar sekali ya, you are. Tuliskan aja di sini if you are here. Kemudian di sini adalah main clause. Main clause-nya ingat kita pakai will ya, kita pakai will berarti di sini cukup aja menambahkan will. Mem happy dia di situ
Ini happy ini kata kerja atau bukan ya, Mem? Happy kan bahagia, anak-anak, bukan kata kerja ya. Jadi kita pakainya be ya, berarti kita will be. Ininya ditulis ya, will be happy. Oke, kita di sini main grammar dulu ya. Kemudian if she, by di sini adalah kata kerja. Nah, kalau she dia di sini verbnya pakai apa anak-anak? Kita pakai verb as, tambahkan saja by menjadi buys, gampang toh. Kemudian di sini ini main clause itu ya berarti kalau dia di sini tanpa not ya tinggal menambahkan will saja, will tambahkan kata kerja yang di dalam kurung yaitu will tell gitu ya. Kemudian nomor 3, Mem kok ada not, berarti saya pakai apa Mem? Kalau ada not kita lihat di sini, ini bukan to be tapi kata kerja, berarti kita larinya di sini pakai don't atau doesn't. Dilihat subjeknya, wow, subjeknya ada she ya, berarti kita pakainya apa? She, he, she, it, suka s, berarti kita pakainya doesn't. Oke, doesn't, jangan doesn't saja, tambahkan kata yang ada di dalam kurung, doesn't buy. Oke, gitu ya. Kemudian untuk main clause-nya, ingat main clause itu kita memakai will, berarti loh kok ada not? Dia di sini ada not, berarti menjadi apa? Will not, atau kita singkat will not, atau kita singkat won't ya. Tapi di sini ditulis will not boleh, artinya tidak akan. Tell-nya sebagai kata kerja dituliskan dong ya. Berarti kalimatnya bunyinya I will not tell to everyone. Jadi saya tidak akan tell apa? Mengatakan. Gitu ya. Oke, waktunya semakin panjang ya. Kita nomor 4 dulu, if they. Nah, di sini ada not. Di sini ada go. Nah, berarti kita pakai negatif ya. Kita pakai yang don't di sini. Karena di sini bukan he, she, it, berarti kita pakai don't go, artinya apa anak-anak? Tidak pergi gitu ya. Kemudian di sini untuk main clause-nya kita pakai will, tinggal aja menambahkan will go, akan pergi. Kemudian di sini number 5, if Rizka, ada not, ada kata kerja give, berarti pakainya apa? Back to the structure, pakainya ada doesn't gitu ya. If Rizka doesn't give gitu. Kemudian di sini kita pakainya I nggak kelihatan ya, I go berarti kita pakai main clause ya. Kita pakai main clause, pakainya will, I will go. Oke, Tara, sudah semuanya. Oke, nanti kalian kerjakan soal yang Mem kasih ke kalian ya untuk tugas ya. Jangan lupa ditulis soalnya, dikerjakan seperti ini. Bawahnya kalian kasih terjemahan. Misalkan ini, if you are here, jika kamu di sini, I will be happy, saya akan senang gitu ya. Saya harap anak-anak jangan menerjemahkan pakai Google Translate langsung kalau tidak tahu per kata saja. Misalkan saya tidak tahu kata happy, ya tuliskan happy artinya apa, cari di Google Translate. Itu lebih itu belajar yang benar ya, daripada kalian belajar satu teks dimasukkan Google Translate gitu ya anak-anak. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.